Om Swastiastu, selamat siang kepada yang terhormat Profesor Dr. Imade Adi Wirawan, Master of Public Health, Doktor of Philosophy, dan teman-teman semua. Izin memperkenalkan diri, saya Lisa Natalia dengan 3 digit NIM terakhir 039, selaku moderator pada presentasi student project kali ini. Baik, sebelum dimulai, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Baik, pada kesempatan kali ini, SGD 5 akan mempresentasikan hasil dari penugasan student project kami yang berjudul Bibliometric Analysis of Dental Tourism, A Global Perspective. Boleh next slide? Baik, berikut merupakan anggota kelompok dari SGD 5 yang dibimbing oleh Dr. Gigi Putri Rejeki, Sarjana Kedokteran Gigi, Magister Kesehatan, dan diuji oleh Profesor Dr. Imade Adi Wirawan, Master of Public Health, Doctor of Philosophy. Boleh di next? Berikut adalah jurnal acuan dan hasil Turnitin sebesar 11%. Boleh di next? Kepada teman-teman yang bertugas, dipersilakan. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laras Widiantika dengan 3 digit yang terakhir 010. Saya izin menjelaskan terkait latar belakang student project kami. Jadi, dental tourism adalah subkategori medical tourism di mana tujuan utama individu adalah mencari perawatan gigi di luar sistem pemberian layanan kesehatan ditambah dengan liburan. Di mana pariwisata gigi ini telah menunjukkan kemajuan yang nyata di dunia semakin mengglobal dan pemberian perhatian penuh dalam hal perawatan serta penyediaan minat konsumen yang sesuai untuk mengambil paket wisata medis yang menarik, menentukan pilihan pengobatan serta kemungkinan rekreasi, sehingga hal ini memerlukan analisis bibliometrik untuk menentukan penelitian tren dan topik penelitian paling populer dalam wisata gigi atau dental tourism untuk menguji distribusi geografis penelitian di bidang wisata gigi dan mengidentifikasi negara-negara yang memberikan kontribusi paling besar dalam bidang ini. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, boleh di next slide. Berikut merupakan rumusan masalah dari pengerjaan student project kami kali ini. Boleh di next slide. Berikut adalah tujuan dan manfaatnya. Boleh di next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman yang bertugas. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Maria Truuntoro dengan 3 digit NIM terakhir 034. Untuk penelitian ini menggunakan teknik bibliometrik untuk menganalisis publikasi ilmiah terkait dental tourism yang diterbitkan antara tahun 2010 dan 2021 menggunakan database PubMed. Pencarian menghasilkan total 139 publikasi yang dianalisis menggunakan software BiblioShiny dan FOSS-Viewer version 1.6.19. Untuk kriteria inklusinya adalah artikel penelitian asli, dan eksklusinya adalah review artikel, case series, case report, dan surat kepada editor, serta artikel yang hanya abstraknya yang dapat dibaca. Untuk metode pencarian untuk identifikasi studi menggunakan kombinasi kosakata terkontrol dan istilah teks bebas. Boleh di next. Baik, untuk penelitian ini menunjukkan informasi penting yang diambil dari 113 artikel yang diterbitkan antara tahun 2010 dan Januari 2020 dari database PubMed. Artikel-artikel tersebut telah diterbitkan di 90 sumber yang sebagian besar terdiri dari jurnal ilmiah. Bisa dilihat di gambar 1, itu mewakili laporan ilmiah tahunan yang menunjukkan terjadinya penurunan publikasi pada tahun 2019 karena situasi COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang kini meningkat seiring dengan tren dental tourism yang kembali meningkat seiring berjalannya waktu. Lalu ada kata kunci penulis. Analisis ini penting untuk menentukan tren penelitian, mengidentifikasi kesenjangan dalam dental tourism, dan mengidentifikasi bidang-bidang yang menarik untuk dijadikan area penelitian. Bisa dilihat di gambar 2, yaitu menunjukkan peta word cloud yang menunjukkan bahwa manusia adalah kata kunci yang paling banyak digunakan dan diikuti oleh medical tourism atau wisata medis.
Lalu juga bisa dilihat di gambar 3 yang merupakan analisis bibliometrik menggunakan Voice Viewer-nya. Itu merupakan analisis output publikasi menunjukkan 38 kata kunci yang dikelompokkan menjadi 5 klaster. Klaster pertama itu implan gigi, protesis gigi dan gigi tiruan. Klaster 2 itu travel medicine, travel dan COVID. Klaster ketiga itu pemberian pelayanan kesehatan dan kualitas layanan kesehatan. Klaster keempat itu cakupannya adalah asuransi gigi dan perjalanan. Dan klaster kelima adalah dental tourism di dunia Eropa. Sekian dari saya, akan lanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya izin lanjutkan pada bagian pembahasan. Analisis bibliometrik dalam konteks dental tourism memberikan wawasan tentang output penelitian, pola publikasi, dan tren dalam bidang ini. Dental tourism mendapatkan popularitas karena rendahnya biaya perawatan gigi di beberapa negara, serta kesempatan untuk menggabungkan pengobatan gigi dengan liburan. Hasil penelitiannya pada tahun 2017, di mana studi yang diterbitkan dalam Journal of Travel Medicine menganalisis artikel yang diterbitkan antara tahun 2000 dan 2016 dalam database Scopus. Hasil menunjukkan bahwa jumlah publikasi tentang dental tourism terus meningkat selama bertahun-tahun. Negara yang paling produktif dalam hal hasil penelitian adalah India, Turki, dan Thailand. Sedangkan pada tahun 2019, penelitian menunjukkan studi yang diterbitkan dalam Journal of Oral Rehabilitation menunjukkan bahwa jumlah publikasi tentang dental tourism telah meningkat seiring berjalannya waktu dengan peningkatan signifikan dalam jumlah artikel yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. Analisis bibliometrik memberikan wawasan tentang output penilaian, pola, dan tren publikasi. Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian, memprioritaskan area penelitian, dan keputusan kebijakan terkait pariwisata gigi. Alasan utama berkembangnya pariwisata gigi adalah biaya perawatan yang lebih rendah di negara-negara berkembang seperti Thailand, India, dan beberapa negara Eropa Timur. Dan menurut Kamat dan kawan-kawan menjelaskan bahwa wisatawan mengumpulkan informasi melalui internet, majalah, atau agensi lainnya. Dengan demikian, mereka dapat memilih dari berbagai jenis dokter gigi dan klinik. Setelah itu, pasien hanya perlu menghubungi agen perjalanan yang mengatur segalanya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kalista Dwi Aditi dengan definisi terakhir 052. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan definisi dental tourism. Di zaman sekarang, dengan kemajuan di segala bidang dan aktivitas sehari-hari, mobilitas pasien menjadi perhatian penting dalam kebijakan kesehatan. Di antara medical tourism, perawatan gigi adalah salah satu bidang yang menjadi sangat menonjol. Dengan demikian, pengertian dari dental tourism adalah bepergian ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan gigi, bedah gigi, atau prosedur perawatan gigi yang terjangkau dan mudah diakses, yang umumnya mahal di negara sendiri. Tren ini dimulai karena pesatnya biaya layanan kesehatan. Bisa di next slide. Baik, adapun manfaat dari dental tourism yaitu yang pertama, penghematan biaya untuk pasien. Jadi faktor penarik terpenting bagi dental tourist adalah penghematan yang terkait dengan biaya yang lebih rendah, layanan gigi seperti perawatan saluran akar, veneer, tambalan, mahkota, bridge, implan gigi, perawatan ortodontik, dan lain-lain di negara tujuan. Kemudian yang kedua yaitu manfaat ekonomi bagi negara. Dampak utama dental tourism adalah mendatangkan devisa langsung dan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan pemerintah. Hal ini menawarkan lapangan kerja dan peluang bisnis bagi masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga yaitu kualitas perawatan kesehatan yang sangat baik. Keuntungan dari wisata medis adalah pasien dapat melakukan perjalanan ke tujuan manapun di dunia untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pengobatan terbaik dan paling hemat biaya. Kemudian yang keempat yaitu akses terhadap teknologi terkini. Akses mudah ke fasilitas teknologis dan medis, diagnostik, dan prosedur menjadikan wisata medis semakin bermanfaat. Kemudian yang kelima yaitu kenyamanan yang baik. Orang-orang memiliki fleksibilitas untuk memesan penerbangan dan menjadwalkan prosedur operasi dari kenyamanan rumah mereka sendiri. Kemudian yang keenam yaitu kesempatan perjalanan. Jadi manfaat lainnya adalah kesenangan menambahkan beberapa perjalanan dan petualangan ke dalam kebutuhan medis. Komponen besar dari industri pariwisata medis adalah masa liburan santai setelah prosedur medis. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatnya arus informasi kesehatan. Dengan cara ini, dokter dan profesional kesehatan mendapatkan pengetahuan tentang perkembangan terkini dalam industri medis di seluruh dunia. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, saya izin melanjutkan terkait keunggulan dan kekurangan dental tourism. Jadi untuk keunggulan dental tourism yang pertama yaitu biaya yang lebih terjangkau. Umumnya biaya perawatan medis yang tinggi di daerah asal menjadi faktor utama dilakukan wisata medis atau medical tourism dan juga dental tourism untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau dengan kualitas yang terstandar. Kemudian yang kedua yaitu kualitas pelayanan. Dewan Dokter Gigi Eropa menemukan eh, bahwa kualitas pengobatan, profesionalisme, dan kecanggihan teknologi merupakan 3 hal penting bagi wisatawan untuk berkunjung keluar dari tempat asalnya untuk mendapatkan pelayanan dental tourism. Kemudian yang ketiga yaitu tidak ada daftar tunggu. Jadi seorang pasien dapat terbang ke negara lain dan menjalani prosedur perawatan segera. Yang hal ini menjadi keuntungan yang signifikan dalam hal manajemen waktu, terutama bagi pasien yang memerlukan prosedur ekstensif atau multiple. Kemudian yang keempat yaitu akses terhadap teknologi terkini. Seiring dengan berkembangnya teknologi, pelatihan dokter, dokter gigi, dan standar layanan kesehatan di negara-negara berkembang telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Semakin banyak orang yang memandang dental tourism ini sebagai solusi menarik untuk masalah kesehatan mereka. Dan yang terakhir yaitu kesempatan melakukan perjalanan wisata. Bagi sebagian wisata medis, terutama mereka yang mencari perawatan gigi, perawatan kosmetik, atau perawatan kesehatan, mereka dapat menikmati kesempatan untuk bepergian ke luar negeri selain menerima biaya yang lebih murah. Untuk kekurangan itu sendiri, yang pertama yaitu pasien yang menerima perawatan di luar negeri mungkin menghadapi kesulitan jika terjadi kesalahan atau komplikasi dan mereka ingin mengambil tindakan hukum. Karena konsen form yang mereka tanda tangani mungkin mensyaratkan bahwa segala perselisihan itu harus diselesaikan di negara di mana perawatan tersebut dilakukan, yang mengharuskan pasien itu untuk kembali ke negara tersebut sehingga menanggung biaya tambahan. Kemudian yang kedua yaitu komplikasi pasca operasi di negara asal. Jadi setelah menjalani perawatan, pasien mungkin menghadapi risiko komplikasi yang memerlukan kontrol, perawatan lanjutan, atau bahkan perawatan ulang di negara asal mereka yang memerlukan biaya tambahan untuk kembali ke negara tempat perawatan. Dan yang terakhir yaitu biaya perjalanan dan akomodasi. Jadi meskipun biaya prosedur perawatan gigi di luar negeri itu mungkin lebih murah, namun penting juga untuk mempertimbangkan biaya perjalanan dan akomodasi, karena biaya tersebut dapat bertambah. Mungkin bisa di next slide. Baik, saya izin melanjutkan terkait tantangan dental tourism. Jadi untuk tantangannya itu pertama yaitu penggunaan bahasa internasional yang kurang atau language barrier. Hambatan komunikasi atau language barrier dalam dental tourism dan dalam ranah medis dapat terjadi miskomunikasi yang bisa berakibat fatal, terutama saat melakukan penelusuran riwayat penyakit atau anamnesa yang menjadi dasar untuk menentukan diagnosa dan tindakan medis. Tingkat kesulitan akan meningkat ketika wisatawan melakukan perjalanan ke tempat yang sangat sedikit orang bisa menggunakan bahasa mereka. Kemudian untuk tantangan yang kedua yaitu fasilitas dan sumber daya kesehatan yang tidak merata. Jadi ketidakmerataan fasilitas dan sumber daya medis kesehatan ini menjadi tantangan signifikan dalam dental tourism karena dapat mempengaruhi kualitas, keamanan, dan keandalan perawatan yang diterima oleh pasien. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman-teman Felix. Terima kasih. Baik, mohon izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Muskulana Kusuma dengan 3 digit NIM terakhir 040. Jadi untuk resiko dari dental tourism sendiri, yang pertama itu ada dari segi kualitas perawatan, yang dimana pasien mungkin tidak menerima tingkat perawatan yang sama seperti di negara asalnya, yang dapat menyebabkan komplikasi atau kebutuhan untuk perawatan lebih lanjut setelah kembali ke rumah. Kemudian risiko yang kedua ada dari standar regulasinya, yang dimana di beberapa negara regulasi mungkin kurang ketat, meningkatkan risiko perawatan yang tidak memadai. Kemudian risiko yang ketiga tentang mengenai pengendalian dari infeksi, yang dimana risiko infeksi adalah kekhawatiran utama karena standar sterilisasi dan pengendalian infeksi mungkin tidak seketat di beberapa negara. Dan yang keempat ada perawatan lanjutan, yang dimana banyak prosedur gigi memerlukan perawatan lanjutan yang bisa sulit dikelola ketika pasien dan dokter gigi berada di negara yang berbeda. Yang kelima ada dari segi jalur hukum, yang dimana jika terjadi kesalahan, pasien mungkin memiliki jalur hukum yang terbatas di negara tempat mereka menerima perawatan, membuat sulit untuk mendapatkan kompensasi atau menuntut pertanggungjawaban praktisi.
Kemudian yang terakhir ada tentang hambatan komunikasi, yang mana hambatan bahasa dapat menyebabkan kesalahpahaman mengenai pemilihan perawatan, prosedur maupun risiko. Bisa di next slide. Selanjutnya mengenai regulasi dan peraturan dental tourism. Jadi regulasi dan peraturan dental tourism diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2015 tentang pelayanan wisata medis di Indonesia. Uh, jadi Permenkes tersebut memiliki beberapa poin-poin penting. Yang pertama dari definisi dan ruang lingkup, yang dimana ruang lingkup dari peraturan ini mencakup penyelenggaraan, standar pelayanan, dan pengawasan pelayanan wisata medis di Indonesia. Kemudian poin yang kedua itu adalah penyelenggaraan pelayanan wisata medis, yang dimana dari segi institusi kesehatan, hanya rumah sakit dan klinik yang telah terakreditasi lah yang diizinkan untuk menyelenggarakan pelayanan wisata medis. Sedangkan untuk kualifikasi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah tercantum pada pasal keempat dari Permenkes tersebut. Kemudian yang ketiga tentang standar pelayanan yang sudah tercantum pada pasal 6 yang mana ayat pertama yang bunyi tentang fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan pelayanan kesehatan kepada wisatawan medis sesuai dengan standar pelayanan medis. Dan ayat keduanya yaitu standar pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat pertama ditetapkan oleh Menteri. Kemudian untuk hak dan kewajiban pasien terdapat pada pasal ke-8 ayat pertama berbunyi wisatawan medis berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas mengenai pelayanan kesehatan yang akan diterimanya. Kemudian untuk ayat kedua, fasilitas kesehatan wajib memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh wisatawan medis. Kemudian untuk dari segi pengawasan dan evaluasi terkandung pada pasal 10 ayat pertama yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan wisata medis dilakukan oleh Menteri, dan ayat kedua yaitu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilakukan secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk dari segi koordinasi dan kerjasama tercantum pada pasal 12 ayat pertama yaitu Menteri melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam rangka promosi pelayanan wisata medis, dan ayat kedua yaitu koordinasi sebagai dimaksud pada ayat pertama dilakukan melalui kerjasama dalam kegiatan promosi pariwisata kesehatan di dalam dan luar negeri. Kemudian yang terakhir mengenai ketentuan peralihan tercantum pada pasal 15 yang berbunyi fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menyelenggarakan pelayanan wisata medis sebelum berlakunya peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan Menteri ini paling lambat 1 tahun sejak berlakunya peraturan Menteri ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Dena Ajeng Devi Purbandung dengan 3 digit 5 HIR 030. Jadi kualitas perawatan merupakan indikator utama kinerja produk medis. Kehadiran tim medis yang unggul dan terampil merupakan indikator utama kualitas perawatan. Meskipun dental tourism dapat meningkatkan kualitas perawatan, terdapat kekhawatiran etika yang signifikan. Untuk menjamin praktik yang etis, maka klinik dan dokter gigi harus mengikuti beberapa prinsip dasar seperti yang pertama, komunikasi yang efektif, yaitu mengatasi perbedaan bahasa dan budaya untuk memastikan bahwa pasien memahami setiap aspek perawatan mereka sehingga tidak ada kesalahpahaman yang dapat berdampak negatif pada hasil perawatan. Lalu yang kedua, perawatan lanjutan, di mana memastikan bahwa pasien memiliki akses ke perawatan lanjutan dan dukungan pasca operasi, terutama jika terjadi komplikasi. Lalu yang ketiga, praktik etis. Klinik harus beroperasi dengan integritas dan tanggung jawab, fokus pada memberikan perawatan terbaik bagi setiap pasien. Lalu yang keempat yaitu informed consent, di mana pasien harus diberikan informasi yang jelas dan menyeluruh tentang prosedur, risiko, dan alternatif yang tersedia. Ini membantu memastikan bahwa pasien membuat keputusan yang benar-benar sadar dan sukarela. Lalu, untuk yang berikutnya, masyarakat di seluruh dunia semakin banyak mencari perawatan medis di luar negeri dan dental tourism ini telah menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama ada biaya, lalu yang kedua waktu tunggu yang lama untuk elective dental treatments di rumah sakit setempat, lalu yang ketiga kurangnya layanan yang tersedia atau ketidakpuasan terhadap layanan gigi yang diterima di negara asal, dan juga kemajuan teknologi, biaya perjalanan yang rendah, ketersediaan bahan kedokteran gigi dengan kualitas yang lebih baik, dokter gigi spesialis yang terlatih secara profesional, dan daya tarik tujuan wisata
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan wisatawan kedokteran gigi ketika memilih penyedia layanan kesehatan mereka. Mungkin sekian dari saya, akan lanjutkan oleh rekan yang bertugas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Rizal Oktavianti, izin melanjutkan terkait bibliometrik, di mana itu merupakan suatu metode analitik kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi penelitian dan publikasi ilmiah dalam dental tourism. Adapun tujuannya, yang pertama mengidentifikasi tren penelitian dalam dental tourism untuk mengidentifikasi bidang penelitian yang baru muncul. Yang kedua, memahami perkembangan ilmu pengetahuan digunakan untuk melacak pengetahuan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, mengevaluasi produktivitas peneliti dalam dental tourism. Yang keempat, menganalisis dampak penelitian untuk mengevaluasi peran penting jurnal dalam diskusi publik berbasis kinerja. Yang kelima, pemetaan jaringan penelitian untuk menampilkan data dalam bentuk peta visualisasi. Yang keenam, membuat kebijakan penelitian untuk mengalokasikan sumber daya penelitian. Yang ketujuh, menemukan informasi tentang output publikasi, pola penulisan, dan kontribusi negara dan perencanaan penelitian di masa depan. Yang terakhir, evaluasi kualitas jurnal dengan menggunakan indeks kuartil. Boleh next slide. Untuk metode dan pendekatan bibliometrik, yang pertama analisis bibliografi, melibatkan pengumpulan dan analisis data dari publikasi jurnal ilmiah terkait dental tourism. Yang kedua, analisis jaringan untuk menampilkan data dalam bentuk peta visualisasi berdasarkan jaringan. Yang ketiga, analisis citasi atau kutipan, menyelidiki terkait artikel yang paling sering dikutip dan dipublikasikan. Dan terakhir, co-authorship, di mana melibatkan kolaborasi penulis untuk melihat aspek lain yang untuk menyelidiki pola kolaborasi penulis. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari bibliometrik, yaitu untuk kelebihannya, yang pertama, analisis bibliometrik sangat efektif untuk menangani volume data ilmiah yang besar, kemudian dapat mengungkap tren penelitian yang sedang berkembang, pola kolaborasi, dan struktur intelektual dari suatu domain tertentu dalam literatur yang ada, kemudian membantu mengidentifikasi celah pengetahuan dalam literatur yang ada dan dapat memberikan ide baru untuk investigasi lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti menilai kinerja artikel dan jurnal, pola kolaborasi, serta konstituen penelitian yang lainnya. Adapun untuk kekurangannya sendiri, yaitu data bibliometrik dari basis data seperti Scopus dan Web of Science mungkin tidak selalu lengkap atau tepat. Kemudian analisis ini lebih cocok untuk literatur yang luas dengan jumlah publikasi yang besar. Kemudian meskipun data yang digunakan objektif, interpretasi hasil analisis dapat bersifat subjektif. Kemudian yang terakhir, teknik yang dipilih dalam analisis bibliometrik akan mempengaruhi hasil yang diperoleh dan inferensi yang dapat ditarik, sehingga pemilihan teknik yang tepat sangat krusial. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bibliometrik ini penting untuk menentukan tren penelitian, mengidentifikasi kesenjangan dalam dental tourism, dan mengidentifikasi bidang-bidang yang menarik untuk dijadikan area penelitian. Kata kunci yang paling jarang untuk penelitian yang kami pakai ini itu adalah state dentistry atau economics, yang menyarankan agar penelitian ini lebih lanjut dilakukan di bidang ini. Sekian dari saya, akan dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, izin lanjutkan pada bagian kesimpulan dan saran. Baik, dental tourism adalah berpergian ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan gigi. Manfaatnya itu untuk menghemat biaya, kualitas akses teknologi, dan kesempatan perjalanan. Keunggulannya berupa biaya yang terjangkau, terhindar dari daftar tunggu, sedangkan kekurangannya adalah komplikasi pasca perawatan dan biaya perjalanan. Tantangan dental tourism ini adalah penggunaan bahasa internasional. Risiko dari dental tourism adalah kualitas perawatan yang berbeda. Sebagian regulasi dari dental tourism ini sendiri adalah perlindungan pasien. Metode pendekatan bibliometrik dalam dental tourism adalah analisis biografi dan analisis citasi. Bibliometrik ini penting untuk menentukan tren penelitian, mengidentifikasi kesenjangan dalam dental tourism, dan mengidentifikasi bidang-bidang yang menarik untuk dijadikan area penelitian. Boleh di next slide. Baik, selanjutnya adalah saran. Makalah ini dapat digunakan oleh dokter gigi, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang bibliometric analysis of dental tourism, a global perspective, sehingga para pembaca bisa mendapatkan manfaat dari membaca makalah ini dengan seksama. Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan yang perlu penulis perbaiki karena minimnya pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, kritik serta saran yang membangun
dari pembaca sangat diharapkan untuk dijadikan bahan evaluasi ke depannya. Boleh next. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan student project kali ini. Boleh next. Baik, boleh next. Sekian yang dapat SGD 5 sampaikan. Terima kasih atas waktunya Profesor dan teman-teman semua. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Karena diawali dengan doa, izinkan saya menutup dengan doa. Baik, doa dimulai. Doa dicukupkan. Baik, izinkan saya untuk menutup presentasi pada siang hari ini dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om, selamat siang dan terima kasih.